Yo, halo semuanya. Melanjutkan alur cerita Ultraman Mebius, sekarang kita masuk ke set story atau Ultraman Mebius Gaiden yang berjudul Ultraman Hikari Saga. Buat kalian yang fans Ultraman Hikari, wajib banget untuk nonton set story yang satu ini, karena akan mengisahkan Ultraman Hikari, yaitu sebelum dia datang ke bumi sebagai Hunter Knight Tsurugi di series Ultraman Mebius. Kisah ini dibagi menjadi 3 stage dengan timeline yang berbeda-beda, dan ceritanya pun berhubungan dengan series Ultraman Mebius. Langsung saja. Stage pertama berjudul The Arp Tragedy atau Abu no Higeki, menceritakan hubungan dari Ultraman Hikari dengan planet Arp yang nantinya akan dihancurkan Bogal hingga akhirnya ia marah besar dan berubah menjadi Hunter Knight Tsurugi yang bertekad untuk membalaskan dendam. Di alam semesta sana, terdapat sebuah planet bernama Arp yang dikenal sebagai tempat yang sangat indah dan tanpa konflik sama sekali. Bahkan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Karena itu, Ultraman Hikari yang adalah seorang ilmuwan pun datang ke tempat tersebut untuk menguak misterinya. Sesampainya di sana, Hikari terpana dengan keindahannya yang bahkan mungkin tidak dimiliki oleh planet lain. Tiba-tiba, ia dikejutkan dengan banyaknya kristal yang membentuk sebuah sosok dan berbicara dengannya. Suara lembut itu mengaku sebagai Arp yang adalah entitas penghuni planet tersebut. Hikari bertanya mengapa Arp tidak takut kalau saja Hikari adalah seorang penjajah, yang mana ternyata Arp bisa merasakan bahwa Hikari memiliki hati yang murni, seperti legenda dari para Ultraman termasuk Uchu Kebitai. Namun Hikari mengakui bahwa dia bukan anggota dari Uchu Kebitai, melainkan seorang ilmuwan. Saking jatuh cintanya dengan planet Arp, Hikari sampai-sampai berniat untuk tinggal di tempat itu. Namun Arp menolaknya karena ada ramalan dari Tsurugi yang mengatakan bahwa suatu hari planet tersebut akan dihancurkan oleh sosok jahat di masa depan. Tsurugi sendiri adalah sesuatu yang ada di dalam tanah Arp ya. Mendengar itu, Hikari bertekad untuk melindungi mereka. Namun ternyata mereka sudah memiliki harapan, yaitu akan ada pahlawan dengan zirah cahaya yang bersatu dengan Arp. Sehingga Hikari yang ingin menjadi pahlawan yang dimaksud pun langsung pergi ke suatu tempat. Di sana, ia mencari seseorang yang bisa memberikannya kekuatan lebih. Namun sebelum itu, sesosok misterius mengatakan bahwa hati Hikari masih belum murni dan memberikannya ujian untuk menghentikan sebuah badai yang ternyata berhasil dilakukan Hikari. Sehingga ia pun bertemu dengan Ultraman tua yang ada di planet tersebut. Ia sendiri memiliki banyak nama yang diberikan. Salah satunya adalah Ultraman King yang adalah panggilan manusia dari bumi padanya. King pun memberikan sebuah alat yang digunakan Hikari di tangan kanannya dan segera kembali menuju ke planet Arp, yang mana sudah terjadi penyerangan oleh seorang alien di sana. Arp sempat melawan balik, namun malah dimakan oleh alien itu sehingga membuat Hikari marah besar dan langsung menggunakan kekuatan dari Hikari Blast. Meskipun King sudah melarangnya karena hati Hikari kini sedang dipenuhi dengan amarah dan kebencian, ia tetap melawan alien tersebut. Sayangnya, Hikari akhirnya kalah dan merasa putus asa karena tidak bisa melindungi apapun. Namun tiba-tiba terdengar suara jeritan dan beberapa energi muncul dari dalam tanah merasuki Hikari dan membuatnya mendapatkan wujud baru bernama Hunter Knight Tsurugi yang kini hidup untuk membalaskan dendam dari Arp. Ia pun mencari informasi ke berbagai planet dan mengetahui bahwa alien itu ternyata bernama Bogal yang kini sedang menuju bumi. Selanjutnya, stage kedua berjudul Yusa no Shiren. Ini adalah lanjutan dari salah satu episode Ultraman Mebius, yaitu setelah Hikari dan Mebius mengalahkan Bogal ya. Jubah Tsurugi pun telah dilepaskan Ultra Mother yang juga menghidupkan kembali Hikari setelah pertarungan melawan Bogal. Hikari akhirnya memberikan Hikari Blast-nya pada Mebius untuk membantunya di pertarungan selanjutnya. Sementara ia sendiri kembali keluar angkasa. Namun tiba-tiba Hikari diserang kaiju bernama Beamstar. Ia sempat ingin menggunakan kekuatan Hikari Blast yang terus saja tidak bisa karena sudah diberikan pada Mebius. Hingga akhirnya Hikari pun kewalahan dengan serangan dari kaiju tersebut. Pada saat itu, Zofi tiba-tiba datang dan memperingati Hikari untuk tidak menyia-nyiakan kehidupan kedua yang diberikan oleh Ultra Mother. Karena sekarang ia telah bergabung dengan seorang manusia yang ingin ia tetap hidup. Hikari pun menyadari bahwa meskipun kehidupan di Arp tidak akan kembali lagi, ia masih harus melindungi kehidupan lain dan bertarung melawan Beamstar bersama Ultraman Zofi. Meskipun awalnya sempat kesulitan,
Luffy dan Hikari akhirnya mengalahkan kaiju itu dengan kekuatannya sendiri. Ternyata masih ada satu ekor Beamstar lagi yang menuju bumi. Awalnya Hikari ingin mengejarnya, namun dihentikan Luffy karena ia yakin Mebius bisa mengatasi kaiju tersebut. Selanjutnya, stage ketiga yang berjudul Hikari no Kikan. Hikari mendapat info dari Luffy bahwa akan ada ancaman besar yang datang ke bumi, sehingga ia ingin segera menuju ke sana. Namun Ultraman Ken melarangnya karena belum yakin Hikari sudah siap untuk itu setelah kejadian sebelumnya. Meski begitu, ternyata Luffy percaya pada Hikari yang bahkan menurutnya sudah pantas menjadi anggota dari Uchuke Bitai. Tiba-tiba, Hikari mendapat Ultra Sign dari Mebius yang memintanya untuk datang ke planet Arp. Dengan kebingungan, ia pun kembali ke tempat itu dan bertemu Mebius yang malah menyerangnya. Wujud Mebius pun tiba-tiba berubah menjadi Tsurugi untuk menyadarkan Hikari bahwa kemarahan dan balas dendam adalah kekuatan yang sebenarnya. Di sisi lain, Hikari yang telah berubah pun menentangnya sehingga sosok itu pun menunjukkan wujud aslinya yang ternyata adalah Babalu Seijin. Terjadilah pertarungan antara Hikari dan Babalu Seijin yang sayangnya Hikari dapat dikalahkan dan membeku dalam es. Babalu Seijin yang marah karena Hikari menolak untuk menjadi budaknya pun hendak menghancurkannya. Namun tiba-tiba Hikari mendengar suara dari Arp yang mengingatkan hati murninya saat menjalani hari-hari di tempat tersebut. Dan disusul munculnya Crystal Arp yang kembali dan sekali lagi memberikan Hikari armor Tsurugi. Namun Hikari bisa merasakan perbedaan dengan yang sebelumnya. Ultraman King pun memberitahu bahwa itu bukan lagi jirah balas dendam, melainkan jirah pahlawan. Ia mengertikan kalau ramalan yang dikatakan Arp ternyata benar, dan pahlawan yang dimaksud adalah Ultraman Hikari itu sendiri. Dengan kekuatan armor Tsurugi, Hikari pun menjulitkan Babalu Seijin yang malah melarikan diri. Ultraman Ken pun memberitahu bahwa Babalu Seijin sedang menuju bumi dan menyuruh Hikari untuk mengejarnya, yang kini telah diterima sebagai anggota dari Uchuke Bitai. Hikari sadar bahwa ini bukan pertarungan terakhir, melainkan awal dari pertarungannya bersama dengan Mebius. Ya, cerita dari Ultraman Hikari Saga ini sebenarnya ringan banget ya. Gak ada konflik yang begitu besar, tapi lebih kayak menceritakan kisahnya Ultraman Hikari sejak dia mengenal planet Arp, menjadi Tsurugi, hingga bergabung ke Uchuke Bitai dan bertarung bersama Ultraman Mebius ya. Jadi yang difokusin adalah pengembangan karakter dari Ultraman Hikari yang awalnya kurang percaya diri karena tidak layak menjadi Uchuke Bitai dan penuh dengan balas dendam, berubah menjadi pahlawan baru yang bahkan diakui Ultraman King. Cerita kayak gini menarik banget sih, apalagi timeline-nya itu ada di tengah series Ultraman Mebius yang kalau kita sadar ya, memang ada beberapa plot hole atau simpelnya kayak cerita yang hilang gitu lah. Contohnya di series itu, tiba-tiba Hikari bisa menggunakan armor Tsurugi lagi kan, yang sebelumnya udah dilepas sama Ultra Mother. Gak dijelasin dengan jelas gitu apa alasannya. Barulah terungkap di Ultraman Hikari Saga ini. Jadi bisa dibilang ini kayak cerita pelengkap gitu ya guys. Ya, gimana menurut kalian? Ada pendapat lain? Tuliskan aja di bawah. Subscribe belum. Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.